Shalom Bapak Ibu Saudara, berkumpul lagi bersama kami dalam kebaktian baik offline maupun yang online di Jakarta City Blessing Green Lake City. Kami percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Pagi ini kita akan memulai kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah lagu Mengejar Hadir-Mu. Kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
dalam hidupku. Dalam kami Tuhan, oh haleluya, oh kasih-Mu, oh kasih-Mu memulihkan kami. Tuhan mengubahkan kami. Oh sungguh indah kehadiran-Mu Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Siapakah lawan kami? Siapakah yang membuat kami gentar? Karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjaga kami. Bapak, biar iman kami percaya kami semakin hari semakin kuat. Biar apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, tetap Engkau adalah Allah yang baik untuk hidup kami. Kalau saudara kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lama, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Oh yeah, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Ku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tuh bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan semuanya. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
Ibu Saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
dalam hidup kami dalam dunia. Yesus, Engkaulah tetap Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat hari ini kami berkumpul kembali. Kami melakukan persekutuan untuk memuliakan, memuji, membesarkan nama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar mendengarkan sebagai kebenaran firman. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara di teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Wow, lagunya berkata, walau dunia berguncang, kau tetap Allah. Saya hari ini sebenarnya mau membawakan satu tema yang berjudul bermegah dalam kesengsaraan. Ini kebetulan minggu kemarin saya ada satu pelayanan di radio yang bertanya masalah tema yang seperti ini. Jadi saya pikir, wah, ini harus saya bagikan juga nih di tempat saya sendiri. Karena saya berpikir bahwa itu sangat memberkati, ya. Temanya sebenarnya ada di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat selanjutnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, ini ayat rada-rada menjadi pertanyaan di tempat lain adalah, waduh Pak, berarti saya harus mengalami sengsara dong Pak ya, katanya. Jadi ayat ini saya juga dulu mengalami atau menjalankan dengan tulus. Saya mengalami hari-hari yang dalam tanda kutip orang dunia akan berkata, hidup yang sengsara tuh. Saya menjalaninya dengan tulus. Tapi maaf, saya menjalaninya dengan pengertian yang salah. Apa maksudnya yang pengertian yang salah? Ya, sebenarnya ayat ini kalau kita mau baca itu kuncinya ada di ayat 1, 2 dan ayat selanjutnya. Ya, coba kita sebentar buka ayat 1-nya. Roma 5. Ya, ayat pertamanya berkata apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kuncinya sebenarnya ada di ayat 1, 2 dahulu sebenarnya diperkatakan. Jadi kalau kita masuk kepada ayat 3 dan 4 yang bermegah dalam kesengsaraan, tahan uji, tekun segala macam, itu kadang-kadang memang menimbulkan pengertian yang salah. Kita baca ayat kelima aja langsung. Ayat kelima dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Kasih Allah sudah ada dalam hati kita. Dan adanya bukan cuma sekedar ada, adanya dicurahkan. Dicurahkan artinya apa? Berlimpah-limpah. Kalau kita ngambil air, siram. Kita ambil air, siram bunga, cuma siram. Tapi kalau dicurahkan artinya apa? Mungkin satu ember itu dilempar begitu ya. Dicurahkan artinya berlimpah-limpah. Kasih Allah itu sudah dicurahkan berlimpah-limpah dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Wow, ini ayat luar biasa sekali, ayat kelima. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena apa? Ada kasih Allah yang dicurahkan berlimpah-limpah dalam hati kita oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu dikaruniakan, diberikan. Anda dan saya sudah punya Roh Kudus dalam kita. Ada amin. Oleh sebab itu Anda dan saya sudah punya kasih Allah yang dicurahkan. Wow. Jadi kalau kita nangkep ayat kelima di kunci ini, kita akan menjadi tersadar
saya terbilang ke dalam orang-orang durhaka, Yesus ayat ketujuh. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi kalau cuma orang benar doang, tidak mudah loh seseorang tuh mau mati buat orang yang benar. Tapi kalau untuk orang yang baik, masih mungkin ada yang mau. Ini menegaskan sekali ya. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Anda bukan cuma orang yang baik, Anda bahkan bukan orang yang benar pada saat itu. Tapi Tuhan sudah mau mati. Malah terbilang orang durhaka. Ayat ke-6 katakan kan? Yuk, ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih Lanjut ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ada amin. Ya, ini menjelaskan nanti kenapa ayat 3 dan 4 tadi saya bilang saya menjalankan dengan tulus hati tapi dengan pengertian yang salah. Ya, ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seturu, ketika kita masih bermusuhan gitu ya, diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan. Anda dan saya hidup sekarang ini pasti diselamatkan. Amin. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ada amin. Jadi jelas ya, ayat ke-6 sampai ayat ke-11 itu sedang menegaskan, menguatkan, meneguhkan ayat ke-5 bahwa Tuhan sudah mencurahkan kasih karunia-Nya, cintanya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan. Artinya bukan Anda beli, bukan Anda usahakan, bukan Anda upayakan, bukan karena Anda sudah berbuat baik, bukan karena Anda sudah berdoa, bukan karena Anda sudah berpuasa, bukan karena Anda sudah menjadi orang benar. Bahkan sewaktu Anda belum jadi orang benar, Roh Kudus sudah diberikan kepada Anda. Ada amin. Nah, itu yang menegaskan, menguatkan sehingga ayat ketiga dan keempat kalau kita baca, yuk kita baca ulang ya ayat ketiga dan keempat ini biar kita jemaat kita di Green Lake ini kita juga punya pondasi yang kuat gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita katanya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah. Yuk kita harus punya poin yang kuat waktu kita membaca ayat ini. Ayat ketiga ya, tetap di ayat ketiga aja. Saya lebih mau menekankan di ayat ketiga. Kesengsaraan, hal-hal tidak nyaman, hal-hal tidak enak yang Anda dan saya alami. Ya, kesengsaraan di situ tentu maksudnya yang seperti itu. Ya. Luas maksudnya, bisa saja kesengsaraan dalam arti hidup di dalam rohani, dalam jasmani, terserah Anda mau terjemahkan sebagai apa. Ada yang orang tidak berkekurangan secara jasmani, tapi secara rohani dia pun berkehidupan berkesengsaraan. Whatever, apapun itu. Ya, yang dimaksud dengan kesengsaraan atau tidak nyaman itu harusnya kita punya dasar yang kuat dalam menyikapinya. Apa itu? Jelas ayat kelima berkata, cinta Tuhan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kalau saat ini Anda dan saya masuk di dalam hal yang tidak nyaman, Anda dan saya harus punya dasar yang kuat, punya dasar yang kokoh, ya, untuk kita bisa yakin bahwa itu semua bukan hukuman Tuhan. Amin. Itu semua bukan hukuman Tuhan, itu semua bukan akibat Tuhan, bukan Tuhan merancangkan buat Anda. Itu yang harus kita pegang dengan kokoh karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan berlimpah-limpah. Jadi itu bukan. Bahkan kalau orang bilang hukum karma, no, bukan. Nggak ada urusannya dengan itu. Bahkan kalau di Alkitab ada katakan hukum tabur tuai, bukan.
bukan soal tabur tuai. Tabur tuai itu sudah selesai. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, darah sudah dicurahkan. Tabur dan tuai sudah selesai. Ada amin. Zaman perjanjian lama betul, tabur dan tuai. Anda berbuat karena performan Anda gitu. Hari-hari ini kita harus cling on, kita harus bersandar, kita harus berpegang teguh kepada suatu dasar yang kuat, kasih Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Sehingga apapun yang kita alami hari ini dalam kesengsaraan kita, yang penting kita tahu dulu bahwa itu bukan hukuman Tuhan, bahwa itu bukan punishment dari Tuhan, bahwa itu bukan suatu rancangan Tuhan untuk menghantam Anda. Ada amin. Pak, terus saya hidup saya nggak nyaman nih, gimana Pak? Saudaraku, kita ini sekarang hidup di dalam the fallen world. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Ada amin. Dunia yang sudah jatuh ini penuh dengan konsekuensi. Api panas. Kira-kira Anda kalau taruh tangan di api kebakar nggak? Itu konsekuensinya. Dingin membuat beku. Mungkin kalau Anda yang nggak tahu, api cuma membakar, melepuh tangan. Anda tahu nggak, dingin itu juga bisa membunuh. Saya suka hiking. Kalau orang-orang hiking itu mengenal istilah namanya frostbite, gigitan beku. Artinya apa? Kalau saya sampai ke suatu daerah tertentu yang sangat dingin, lalu saya membeku, mengalami frostbite, katakan di ujung kelingking saya membeku, itu artinya dagingnya membusuk, dan busuknya ini menular. Kalau kelingking saya sudah membusuk, saya harus segera potong jari saya. Karena apa? Busuk itu menular. Kalau dia sudah sampai ke jari, ke telapak tangan, saya harus potong telapak tangan. Kalau saya tidak potong lagi, busuknya akan menular ke lengan saya harus dipotong. Kalau enggak, dia akan membunuh saya pelan-pelan. Daging busuk, frostbite. Bukan cuma api yang bahaya, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Ya, kalau saya melempar barang ke atas, kira-kira jatuhnya kemana? Ke bawah. Jangan Anda bilang sama saya, wah, kalau gembala saya, Pak Hari, yang lebih kudus lempar barang, terus nggak jatuh. Nggak bisa, tetap jatuh ke bawah. Mau katakan orang lebih kudus, orang nggak kudus, orang setengah kudus, apapun lah ya, kalau ada yang lempar barang tetap jatuh ke bawah. Itu hukum gravitasi. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Hanya Yesus yang bisa menangani hukum gravitasi. Dia berjalan di atas air. Ada amin. Coba Anda dan saya coba jalan di atas air, tenggelamlah kita. Jadi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan konsekuensi. Anda marah sama orang, Anda kena pukul, Anda kena hukuman. Anda menipu orang, Anda dituntut, bahkan mungkin masuk penjara. Itu semua konsekuensi. Itu bukan hukuman Tuhan. Itu bukan pembalasan Tuhan. Anda dan saya mesti ngerti. Ada amin. Jadi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti punya dasar dulu. Bukan Tuhan yang menghukum saya. Ada amin. Yang lainnya dalam kehidupan saya yang tidak nyaman itu penuh dengan konsekuensi. Oleh sebab itu kita pada waktu mengerti, waktu kita kuat bersandar kepada firman Tuhan bahwa ini bukan hukuman Tuhan, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda jalani, Anda akan berjalan dengan sangat enteng. Ada amin. Sebab kalau tidak, apakah Anda bisa melawan Tuhan? Kalau Anda berpikir Tuhan yang menghukum, apakah Anda bisa melawan Tuhan? Anda nggak akan bisa pernah melawan Tuhan. Nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Oleh sebab itu adalah intimidasi yang terkuat daripada si jahat itu untuk menipu Anda dan saya. Dia akan menipu, gara-gara kamu kemarin bikin gini sih, Tuhan marah tuh, Tuhan bikin begini, Tuhan bikin begitu. Ayat kelima katakan, kasih Allah sudah dicurahkan berlimpah-limpah. Ya, amin. Ya, kita lanjut ya. Aduh. Jadi poin ketiga, kalau kita sudah punya dasar yang kuat di dalam iman akan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, walaupun kondisi kita yang tidak nyaman, kita akan berjalan dengan lebih ringan. Ya. Tanpa sadar kita menjadi tahan uji. Tanpa sadar kita menjadi tekun. Ada amin. Ayat 3 dan 4 itu tanpa sadar Anda dan saya sudah lakukan nanti. Tanpa perlu Anda upayakan. Tanpa perlu Anda paksa-paksa. Karena kalau dasarnya yang tidak benar, saya dulu dasarnya nggak benar, saya paksa
paksakan diri untuk tekun, saya paksakan diri untuk tahan uji, hanya tinggal masalah waktu saja meledak. Hanya tinggal tunggu masalah waktu saja. Dan kalau sudah seperti itu, karena dasarnya adalah punish and reward, saya berbuat baik, orang berbuat baik buat saya, Anda akan menjalinnya dengan sangat-sangat berat. Saya bisa ceritakan satu kesaksian, khususnya kehidupan saya dengan istri saya. Saya hidup menikah tentu pertama-tama cinta, kan gitu. I love you, lalu pacaran bla bla bla, memuncaklah di mana namanya pernikahan. Sesudah menikah, ya sudah jadi istri. Mau apa lagi? Dulu waktu belum pacaran rasanya indah. Kalau lagi jatuh cinta, kalau cinta sudah melekat, katanya. Lanjutannya apa? Tai gigi serasa coklat, Bu. Itu dulu ungkapannya. Jadi kalau cinta sudah melekat, tai gigi serasa coklat. Begitu sudah menikah, tai gigi lu nggak bisa lagi. Jangankan cara coklat, nggak bakal dikomplain itu. Nah, jadi makanya banyak cerita drama juga. Begitu sampai menikah selesai, kayaknya end of story, kayaknya kebahagiaan itu cuma sampai di menikah. Padahal itu adalah awal mulainya bagaimana Anda berjalan dalam kehidupan ini. Ada amin. Dan saya mengalaminya setelah menikah, kami berjalan dengan pengertian yang salah. Bahkan waktu saya sudah mulai katanya lahir baru, saya juga masih dengan pengertian yang salah. Maaf, saya menjalani kehidupan saya dengan hambar. Saya menjalani kehidupan saya karena dia istri saya, karena saya suami, karena saya kepala rumah tangga. Saya wajib cari nafkah untuk menghidupin istri, untuk menghidupin anak. Hubungan kami hambar. Karena dasarnya salah. Karena dasarnya bukan kasih Allah yang melimpah-limpah. Berusaha tahan uji, gitu ya. Berusaha tekun, gitu. Bahkan pernah saya ikut satu retret yang diadakan oleh gereja juga, yang pernikahan sudah sekian tahun ya. Kalau nggak salah 5 atau 8 tahun ke atas baru boleh ikut retretnya. Karena biasanya 5 tahun ke atas tuh sudah mulai retak. Hambarnya udah mulai hambar banget gitu ya. Dan saya ikutlah. Diadakan retret bla 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 segala macam. Ya, tapi retret itu menurut saya itu hanya psikologi, bukan membawa dasar Kristus. Karena dasar psikologi yang dibawa, pulang dari retret, wow, hangat kembali, kami membara kembali. Maaf, 5 hari atau seminggu aja bertahan. Kembali lagi seperti biasa. Tapi puji Tuhan, sejak saya tahu bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah dalam hidup saya, semakin hari saya semakin menikmati istri saya. Ada amin. Kami kadang-kadang kayak orang pacaran anak muda. Kadang-kadang bercanda sampai anak saya melihat anak saya ngerisih. Ih, mama papa mesra-mesraan misalnya gitu. Tapi ya itu, kami menikmati. Saya menikmati, saya bisa menikmati karena apa? Karena kasih Allah, bukan saya yang mencoba-coba. Aduh, aku mau sayang sama dia, aku mau cinta lagi sama dia, aku mau bukan cuma sekedar mata melihat kebaikan-kebaikan dia, enggak. Hanya ada kasih Tuhan yang melimpah yang saya itu. Anda dan saya tahu-tahu tanpa sadar Anda menjadi tekun. Tahu-tahu Anda dan saya menjadi tahan uji katanya, menurut dunia. Padahal kalau buat saya hari-hari ini, mau tahan uji, mau tekun, itu Tuhan nggak pusing. Tuhan udah nggak pusing. Ya. Problemnya di dalam gereja, mereka cuma berkata, kamu mau naik kelas, kamu mau naik level, makanya kamu ngalami ini. Ya kamu berbahagialah, habis ini kamu naik level. Maaf, saya mau nanya satu hal. Kalau Anda punya pengertian dan saya seperti itu ya, dulu ya, saya begitu. Orang kalau naik kelas 1 SD, kelas 2 SD, naik kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5, naik SMP, naik SMA, kemudian kuliah. Waktu dia naik kelas, kira-kira pelajarannya bertambah berat atau bertambah ringan? Jadi kalau Anda naik level katanya, kira-kira kesengsaraan yang Anda alami bertambah ringan atau bertambah berat? Makanya saya katakan dengan pengertian yang saya menjalani kehidupan itu dulu.
berat. Akhirnya tinggal waktunya aja sebenarnya. Tinggal tunggu waktu. Atau kalau nggak tunggu waktu, ya tinggal Anda terjebak di dalam suatu kesengsaraan yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, itu pengertian yang harus kita tangkap. Ya, Anda bisa lihat para rasul. Waktu Yesus mau disalibkan, kemana ke-12 para rasulnya? Kabur semua, nggak ada satupun yang di bawah kaki salibnya kecuali Yohanes. Hilang semua, nggak tahu kemana. Yesus mau disalib, bubar. Paulus yang gagah-gagahan juga hilang, entah kemana. Paulus, Petrus yang gagah-gagahan mau membela Tuhan, mati pun aku mau, dia bilang hilang, nggak tahu kemana pada waktu Yesus disalib. Tapi begitu Roh Kudus turun atas mereka, begitu Pentakosta turun atas mereka, mereka menjadi begitu berani. Mereka menginjili kemana-mana. Anda bisa bayangkan pada saat itu dengan suasana yang Yesus disalib, mereka menceritakan Yesus saja itu sudah suatu kesengsaraan itu secara fisik buat mereka. Tapi mereka bercerita kemana-mana kepada orang kebaikan Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana cinta Tuhan, dicerita kemana-mana. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada saudara dan saya semua. Jadi sengsara itu relatif. Kalau Anda mau lihat suatu situasi disebut sengsara, itu relatif. Anda bisa melihat itu sengsara, orang lain melihat itu tidak sengsara. Kita hari-hari ini mungkin berkata dengan pengertian yang salah, wih hebat ya, Rasul Paulus, 12 Rasul hebat luar biasa. Saat itu dengan begitu suasana yang seperti itu, mereka melakukan, mau tahan sengsara. Maaf saudaraku, kalau Anda dan saya mengalami cintanya Tuhan yang melimpah-limpah itu, Anda hidup di dalam itu bukan lagi suatu sengsara. Ada amin. Saya dulu hidup di dalam dunia kelam. Saya jatuh di dalam dunia perjudian. Saya jatuh di dalam dunia malam. Waktu saya sudah lahir baru di dalam gereja, ketemu teman-teman lama seperti itu, mereka tertawa. Tertawanya mengasihani saya. Mereka bilang begini, kasihannya lu ya, lu gak bisa bebas kayak kita-kita. Kita mau judi mah judi aja, kita mau minum mah minum aja, kepengen minum ya minum, kepengen. Kamu kasihan ya, kamu harus bersusah payah di dalam kesengsaraan menahan diri, dia bilang. Lihat, dia melihat saya sengsara karena pola pikir dia untuk bisa menjadi saya harus menahan diri, untuk bisa menjadi saya harus nahan nafsu, menurut dia. Jadi dia melihat saya sengsara. Sebaliknya saya bilang, aduh kasihan deh teman-teman saya, terikat begitu kuat di dalam suatu dunia yang seperti itu, yang gak bisa mereka membebaskan diri mereka lagi. Saya kasihan sama mereka, mereka kasihan sama dia. Saya melihat mereka sengsara, mereka lihat saya sengsara. Jadi sengsara itu apa? Sengsara itu relatif. Tapi kalau Anda punya dasar yang kuat, Anda berjalan tuh enteng. Betul, saya tidak seperti orang lain yang begitu begini, ya. Tapi Anda menjalaninya dengan dasar yang bukan penghukuman Tuhan, Anda akan menjalaninya dengan enteng. Yang jadi problem kalau kita mata nih selalu melihat orang lain lebih baik dari kita. Saya naik motor, aduh, kalau punya mobil enak deh, nggak hujan, nggak kena hujan. Sengsara nih punya motor, begitu punya mobil kecil gitu kan. Aduh, saya kalau punya mobil yang lebih gede, merek tertentu enak deh. SUV. Begitu punya SUV ngelihat lagi, wah itu kalau punya mobil mewah sedan begitu lebih enak ya. Saya sini sengsara loh. Begitu punya sedan yang mewah, wah seri saya masih seri yang rendah. Kalau seri yang tinggi tuh jadi nggak akan ada habisnya. Betul, nggak akan ada habisnya. Kalau Anda cuma melihat orang lain lebih enak, orang lain lebih nyaman, nggak usah melihat orang lain, lihat saja diri Anda dan Tuhan. Ada amin. Apa yang harus Anda jalani hari ini, ya jalanin saja. Kalau Anda punya dasar bukan penghukuman Tuhan, Anda akan berjalan dengan enteng, Anda berjalan dengan kasih Tuhan, semuanya itu menjadi begitu enteng.
Saya pernah mengalami hal-hal yang menurut orang dunia itu sengsara. Dan saya pernah ngalamin kondisi ekonomi juga yang menurut orang dunia. Bahkan teman saya berkata gini, gila ya, gua kalau jadi lu udah gila kali ya. Karena menurut dia saya pernah punya suatu level yang tinggi, tahu-tahu jatuh sampai dalam banget gitu. Dan saya merangkak cukup lama, pelan-pelan. Dan dia belum melihat saya naik. Pada saat itu dia bilang, kalau saya seperti kamu saya sudah gila, dia bilang. Bisa Anda bayangkan? Kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak bisa saya melewatin level-level yang menurut orang dunia rendah seperti itu. Saya nggak akan sanggup melewatinya kalau tanpa Tuhan. Hanya cinta Tuhan yang memampukan saya. Ada amin. Nah, tapi kita harus dengan pengertian yang benar. Jangan lagi dengan pengertian-pengertian yang salah. Ada amin. Ya. Nah, jadi saya sebenarnya lebih mau nyorot lagi di ayat ketiga ini ya. Kita baca ulang sekali lagi ya. Ayat ketiga, Roma 5 ayat 3 dikatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Apa maksudnya bermegah? Wah, bangga. kayaknya begitu gitu ya. Pengertiannya nanti saya coba singkat. Cuman tadi pagi saya sempat bicara, sempat ngobrol-ngobrol santai. Tadi pagi saya gowe sebentar, terus ketemu sama Pastor Sugi. Terus dia ada cerita sesuatu hal. Manusia itu selalu kepengen nunjukin kebanggaan, kehebatannya. Buktinya kalau kamu ke rumah orang, dia punya ijazah, dia punya piala, dia punya apa-apa, ditempelinnya di mana? Di ruang tamu kan? Piala A, piala B, piala C, apalagi diploma A, pokoknya penghargaan ini, penghargaan itu, tempelnya di mana? Di ruang tamu. Bukan taruh di kamar kan? Yang nggak dilihatin orang. Taruh ruang tamu. Tujuannya apa? Nunjukin ke orang, saya ini loh dapat ini, saya ini loh begini, saya ini loh begini. Ya Pak ya. Saya langsung nyentuh, saya nggak begitu orangnya. Saya langsung ngomong sama dia gitu. Langsung dijawab sama dia, sama Pastor Sugi. Ya habis lu nggak pernah dapat piala sih katanya. Ya benar. Jadi nggak ada yang saya banggakan. Puji Tuhan. Nah ini yang saya mau masuk di sana. Bermegah dalam Tuhan maksudnya apa? Ya. Wah, tapi sebelum ke sana sebenarnya saya mau lupa saya sampaikan soal dasar kita yang kuat bahwa bukan penghukuman Tuhan ya. Ya, saya coba bawa kita di Roma 8:28 dulu deh. Sebelum saya masuk ke dalam bermegah ya. Biar kita punya benar-benar kokoh gitu. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pak Hari pernah sampaikan soal ayat yang sama ini dan Pak Hari berkata menganyam. Tuhan sedang menganyam untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan yang mendatangkan hal tidak nyaman buat Anda dan saya, tapi hal yang tidak nyaman yang Anda alami hari-hari ini Tuhan bisa anyam untuk kebaikan buat Anda. Ada amin. Seorang pendeta yang terkenal pernah berkata demikian. Kalau iblis melempar Anda dengan jeruk, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi jus jeruk buat Anda. Kalau iblis melempar Anda dengan telur, Tuhan bisa rubah itu jadi telur ceplok buat Anda. Mau dadar, Bu Eva lebih suka dadar ya, Tuhan ubah jadi telur dadar. Apa saja yang Anda suka, itu Tuhan bisa ubahkan. Ada amin. Artinya apapun kondisi yang Anda alami hari-hari ini, entah itu konsekuensi dari yang Anda lakukan atau itu akibat salah pilih yang Anda lakukan. Ya, misalkan kita di lampu merah, lihat kanan kayaknya macet, gua ke kiri aja. Begitu ke kiri jauh lebih macet. Aduh, kenapa aku ke kiri, kenapa nggak ke kanan? Itu konsekuensi pilihan Anda. Ada amin. Sekalipun itu Anda salah pilih, sekalipun itu akibat konsekuensi yang Anda pilih, Tuhan bisa anyam itu menjadi kebaikan buat Anda dan saya. Ada amin. Saya bisa mengalami ini karena saya tahun 1998 saya mengalami yang namanya kerusuhan Mei. Itu sejarah kelam bangsa Indonesia. Dan saya turut menjadi bagian dari sejarah itu. Itu sungguh-sungguh menjadi sejarah yang kelam buat bangsa Indonesia, khususnya lagi buat minoritas. Di
dibakar, dijarah. Kebetulan saya salah satu korban yang dibakar dan dijarah tempat usaha saya. Dan saya habis. Habis-habisan. Benar-benar habis-habisan. Dan saya jadi petani habis itu. Trauma dengan berbisnis saat itu. Waktu itu saya berpikir Tuhan menghukum saya. Nah, dengan pikiran yang salah. Saya ini jahat sekali sehingga Tuhan sampai hukum saya. Sampai saya komplain loh sama Tuhan. Tuhan, kan ada orang yang lebih jahat dari saya. Kenapa dia nggak dihukum? Kenapa saya yang dihukum Tuhan? Karena saya tahu si A, si B itu lebih jahat dari saya. Tapi kenapa bukan dia yang dihukum? Kenapa saya Tuhan? Nah, kan? Jadi waktu itu saya pikir saya sedang dihukum Tuhan. Tapi hari ini saya bisa berkata, apapun yang saya alami hari-hari itu, Tuhan sedang menganyam, Tuhan sedang menganyam, Tuhan sedang menganyam, Tuhan sedang mengubahkan, Tuhan turut bekerja sampai untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ada amin. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara dan saya bisa berkata, Tuhan baik. Tuhan yang lakukan kebaikan itu buat saya. Ada amin. Dan saya bisa firm, saya bisa yakin, saya punya dasar, itu bukan Tuhan waktu kejadian saya di 98. Ada amin. Tapi itu sungguh-sungguh antara konsekuensi pilihan saya yang salah, ya, atau saya salah pilih, saya sudah tidak mau tahu. Yang saya tahu hari ini Tuhan melakukannya kebaikan buat saya. Amin. Nah, jadi Roma 8:28 ini mendukung juga kepada ayat yang Roma 5 ayat ke 3 untuk menjelaskan itu, bahwa kesengsaraan, ketidaknyamanan yang ada dan saya alami sungguh-sungguh bukan dari Tuhan. Ada amin. Saya bawakan satu lagi, Yakobus 1 ayat 17. Ini bagus nih, Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perubahan. Jadi kalau apa yang Anda alami kebaikan, itu jelas dari Tuhan. Amin. Tapi kalau apa yang Anda alami tidak menyenangkan, saya mau Anda dan saya firm, itu bukan hukuman Tuhan. Dengan begitu kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, ya. Yakobus 1 ayat 13 dan 14 saja. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada amin. Jadi bahkan pencobaan pun bukan dari Tuhan. Jangan lagi Anda pernah berkata ini cobaan dari Tuhan. No. Mari kita lupakan semua hal itu. Kalau Anda dan saya sedang dalam posisi tidak nyaman, lupakan bahwa ini cobaan Tuhan. Bukan, lupakan bahwa ini Tuhan mau minta saya naik level, naik kelas. Lupakan bahwa ini penghukuman Tuhan. No, bukan itu semua. Tapi Anda dan saya mesti benar-benar yakin kasih Tuhan sudah dicurahkan berlimpah, dan Tuhan sedang menganyam untuk kebaikan di depan. Ada amin. Nah, kalau kita punya dasar yang kuat seperti itu, kita beda. Ke-12 rasul yang pada saat Yesus mati, hilang, tercerai-berai, bubar, balik kampung. Yang jadi nelayan balik nelayan. Tapi begitu Roh Kudus turun, begitu berapi-api mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Begitu berapi-api mereka berkata Tuhan baik, Yesus luar biasa. Bahkan sampai matinya pun mereka nggak mau seperti Yesus disalib normal. Beberapa pilih disalib terbalik. Thomas di India mati sampai dihunjam pakai tombak sampai mati. Kenapa mereka bisa? Dulu saya diajar dengan pengertian yang salah. Kamu harus seperti itu. Anda dan saya tidak akan pernah bisa seperti itu kalau Anda tidak menikmati kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam hati Anda. Ada amin. Waktu Anda dan saya mengalami yang berlimpah-limpah,
Jangankan cuma kehidupan kita yang sekarang, zamannya ke-12 rasul itu pun bisa lewatin. Itu sudah dibuktikan oleh mereka. Ada amin. Mereka mampu seperti itu, hanya Yesus yang bisa membuat mereka seperti itu. Amin. Kasih Tuhan yang melimpah, begitu melimpah, ceritain kasih Tuhan, ceritain kebaikan Tuhan, nggak peduli lagi penderitaan. Kita bilang itu penderitaan, buat mereka inilah kebahagiaan saya, bisa cerita Tuhan, dia bilang. Paulus, sekalipun aku berhak untuk dapat bagian dari orang-orang, dia bilang, dalam pelayananku, tapi aku lebih senang jahit tenda untuk menghasilkan sendiri. Mungkin kita melihat menderita amat, ya, dia udah melayanin ke sana ke sini, mestinya dia berhak dilayanin, tapi dia tetap mau jahit tenda. Buat dia itu bukan penderitaan. Ada amin. Buat dia itu adalah hal yang bahagia yang dia bisa lakukan. Amin. Anda dan saya menjalani kehidupan kita, itu semua punya makna Tuhan. Kata Roma 5 ayat 3 berkata, bermegah dalam kesengsaraan itu untuk semua orang. Ada amin. Saya mau bawa kita dulu, dasar kita yang kuat dulu soal bermegahnya. Yang mau saya tekankan, bermegah dalam kesengsaraan. Itu adalah semua orang harus alami. Kenapa? Semua manusia pasti mengalami sengsaranya dalam dunia yang jatuh. Anda jangan berkata kepada saya, ya Pak, saya kan belum punya rumah. Kalau punya rumah enak. Seperti bos yang sebelah sono, rumah bukan cuma gede, punya 5 rumah. Anda nggak tahu dia mengalami sengsara hal yang lain. Setiap orang punya kesengsaranya sendiri-sendiri. Nah, cuman kalau Anda punya pengertian yang salah, sengsaranya ya nggak akan habis-habis. Tapi kalau kita, anak-anak Tuhan, punya pengertian yang benar, dalam tanda kutip orang dunia bilang kita seakan-akan mengalami hal yang sengsara, kita menjalaninya dengan enteng-enteng aja. Ada amin. Seperti tadi teman saya melihat saya, waduh berat banget hidup kayak kamu, mesti tahan nafsu, tahan godaan, tahan ini, tahan itu. Padahal saya menjalaninya dengan enteng. Ya, nah, tapi waktu kita ngalamin hal-hal seperti ini, fungsinya untuk apa? Untuk bermegah. Bukan bermegah yang tadi saya bilang pasang diploma, piala di depan ruang tamu kita. Bukan. No. Roma 5 ayat 11 yuk. Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi bermegahnya kita tuh bermegah di dalam Allah. Ada amin. Bermegah karena saya sudah didamaikan dengan Tuhan. Bermegah karena Tuhan menganyam kebaikan dalam hidup saya. Bermegah sehingga saya bisa berkata di Roma 8:28 berkata, saya tahu sekarang, bukan kemarin memang. Saya tahu sekarang Tuhan, gitu ya. Saya tahu sekarang. Bermegah di dalam kebaikan Tuhan. Waktu Anda dan saya mengalami hal-hal yang gak enak, suatu saat mungkin ada orang, teman, saudara, jemaat, saudara dalam gereja yang kurang lebih mungkin mengalami hal-hal yang serupa. Lalu Anda bisa menjadi menguatkan dia. Ada amin. Oh gitu ya, saya mengalami begini. Wah, saya dulu pernah. Tapi puji Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menguat. Kita bisa cerita. Kita bisa punya empati. Kita bisa punya maaf. Contohnya gini aja, maaf. Kalau harga cabai di pasar turun harganya, kira-kira kita senang apa susah ya? Senang beli cabai murah kok. Ya, betul Bu, yang pembeli senang. Kebetulan saya pernah bertani cabai. Jadi saya punya empati. Kalau cabai lagi turun harga, apalagi cukup drop, 2 tahun loh saya jadi petani. Jagung, buncis, semangka, apalagi cabai, apalagi ya, pare, timun,
Wah, saya tanam semua. Setiap pagi saya bawa, 2 hari sekali saya bawa, saya panen, sorenya pagi-pagi bungkus plastik bawa ke pasar, ketemu ibu-ibu di pasar jualan sayur gitu ya. Nih Bu, timun 5 kilo atau 10 kilo, ini Bu yang sebelah sini. Dibayarlah dengan duit receh yang sudah kusam. Pulang baru dihitung satu-satu gitu kan. Saya alami itu. Masa-masa yang seperti itu. Sehingga kalau harga turun, mungkin masih enggak ini ya. Tapi kalau harga turun drop jauh, saya ikut merasakan kesusahan petani. Terus terang saja. Waduh, saya ngerti bagaimana merawat pohon cabai itu begitu rewel. Kadang-kadang lebih rewel ngurus pohon cabai yang benar ya, daripada ngurus bayi. Pestisidanya, dan biaya yang keluar juga nggak dikit, supaya si pohon ini tahan sampai 6 bulan menghasilkan. Kalau nggak pinter-pinter ngurus, biaya udah keluar banyak, 3 bulan ini pohon kena hama mati, rugi. Jadi kalau cabai turun, saya punya empati. Saya ikut merasakan susah. Aduh, ya cuma bisa ngomong sih, tapi punya empati. Maksud saya, kalau Anda dan saya mengalami sesuatu hal yang gak enak hari ini, dan Anda tahu Tuhan Tuhan mengerjakan di dalam Anda, dan Anda berjalan dengan enteng, waktu saudara kita yang lain mengalami hal yang sama, cerita sama kita bisa ngomong, punya empati dulu deh yang pertama. Anda dan saya punya empati. Waduh, susah memang kayak gitu. Lalu Anda bisa cerita, kesusahan yang Anda alami itu saya juga alami. Saya berat sekali waktu itu, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kita luar biasa baik, cintanya melimpah-limpah. Dia nggak pernah menghukum, dia terus mengasihi saya, dia terus ubahkan, sehingga hari ini saya bisa berkata Yesus baik. Amin. Itu untuk menguatkan, bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Amin. Bukan bermegang, wah yang itu masih udah lewatin, saya mau udah level kayak gitu lagi. Coba ulangin lagi level itu, dapat Anda. Belum tentu Anda lulus. Entah siapapun Anda. Saya sampai pada suatu level pernah. Ya maaf, saya orangnya cukup berangasan. Tapi saya pernah sampai suatu level, saya karena hanya mobil salah nyalip orang, saya mau minta maaf, saya buka jendela, itu orang bukannya maafin saya, itu orang maki saya meludah. Ludahnya nempel di muka saya. Apa yang terjadi? Saya lap ludahnya, saya bilang minta maaf Pak, sorry, maafkan saya Pak. Dia pergi. Saya tenang. Saya bisa begitu. Orang yang berangasan, yang dulu kalau orang melotot ngeliatin saya aja, apa yang kau lihat? Lihat apa kau? Orang melotot aja bisa saya aja berantem. Ini diludahin orang. Pada masa kasih mula-mula Allah melanda saya bisa menjadi Benny yang berubah. Tapi hari ini jangan coba-coba. Ujian seperti itu rasanya saya nggak bisa lewatin lagi. Jadi jangan pernah berkata berbangga dengan ujian apapun yang sudah pernah Anda lewati. Oh, saya dulu begitu, saya mah bisa begitu. Coba sekarang, belum tentu. Jadi bermegahnya bukan untuk taruh piala, bermegahnya bukan untuk taruh figura, bukan taruh diploma, bukan taruh ijazah untuk orang lihat saya. Bukan. Bermegahnya adalah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Di dalam tanda kutip ayatnya ya, kesengsaraan itu buat saya udah gak sengsara lagi. Sehingga kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kita bisa bermegah akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu saya bilang semua orang pasti akan mengalami itu. Semua orang bisa menjalankan ayat ini, bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang punya kesusahannya sendiri. Entah dia konglomerat, orang kaya, orang level menengah maupun orang miskin. Orang miskin, orang level susah, mungkin dia berkata, aduh, saya kalau butuh banget nih duit 300.000 untuk besok lusa. Entah uang sekolah anak, entah uang seragam anak, entah uang makan anak, atau uang makan keluarga, atau dia mau bayar utang. Aduh Tuhan, kalau ada 300.000, selamat hidup aku dalam minggu ini, tolong Tuhan. Gimana cara mendapatkan 300.000? Lalu ini orang berkeluh kesah kepada seorang level atas konglomerat. Kira-kira nyambung gak ya? Orang kaya itu tidak akan punya empati yang bisa mengerti 300.000 itu betapa berarti buat orang lain. Orang yang kaya ini bilang, 300.000?
Gua makan minum kopi sama teman 2-3 orang aja udah lebih dari 300.000, dia bilang. Cuma minum kopi, makan roti mungkin, tambahlah ya. Jadi nggak nyambung, betul. Sedangkan si orang kaya berkeluh kesah, aduh 50 miliar hilang kalau aku nggak punya jalan keluar. Gimana ya punya jalan keluar 50 miliar? Lalu dia diskusi kepada orang level bawah. Bapak 50 miliar, saya begini-begini. Orang yang bawah bilang 50 miliar. 10 juta aja duitnya nggak pernah gua lihat. Kira-kira punya empati nggak? Jadi memang setiap level orang, setiap orang pasti mengalami, karena level masing-masing itu akan bisa setiap orang bermegah di dalam kesengsaraannya masing-masing. Amin. Setiap orang bisa dipakai Tuhan untuk bermegah akan kebaikan Tuhan di lingkungannya masing-masing. Orang politik bermegah di dalam kebaikan Tuhan di dalam dunia politik dia. Orang bisnis dalam dunia bisnis dia. Ibu-ibu di pasar bermegah dalam ibu-ibu di pasar. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Ada amin. Ya, nah, sehingga kita semua ini mesti ngerti bahwa apa sih yang dimaksud dengan Roma 5 ayat 3 dan 4, bermegah dalam kesengsaraan. Sengsaranya kita udah tahu, bukan sengsara ini maksud dengan dunia, tapi sengsaranya yang kita punya dasar yang kuat akan kebaikan dan cinta Tuhan. Bermegahnya adalah bermegah bagaimana Tuhan melakukan, menganyam kebaikan dalam hidup saya. Ada amin. Ayat penutup, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Ada amin. Jangan pernah Anda dan saya bangga akan diri Anda. Anda bisa seperti hari ini, itu adalah Tuhan. Kita mesti ngerti, kita mesti punya dasar yang kuat. Apapun yang saya lakukan, itu Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada amin. Tapi Anda dan saya yang dapat kreditnya, itu pasti. Orang akan mengenal, hebat lu si Benny. Itu urusan orang. Wah, luar biasa sekali si Benny. Itu urusan orang. Tapi urusan Anda harus tahu bahwa Tuhan mengerjakan di dalam Anda. Ada amin. Sama seperti waktu Anda melihat ke-12 rasul, hebat 12 rasul, aku mau seperti dia. Jangan coba-coba kalau Anda tidak punya pengertian yang benar. Kalau Anda tidak punya dasar yang kuat, Anda akan jumpalitan. Jangankan mirip dengan ke-12 rasul, seujung kukunya pun gak akan Anda sanggup lakukan. Tapi kalau kasih Tuhan yang sudah melimpah itu Anda tahu, dibukakan pengertian. Kasih itu sudah ada. Dari dulu kasih itu sudah ada dalam hidup Anda. Sewaktu Anda berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada Anda. Ada amin. Saat Roh Kudus dikaruniakan kepada Anda, cintanya dilimpahkan, katanya. Ada amin. Sudah ada. Problemnya Anda sadar apa tidak, itu saja. Anda mau melihat Tuhan atau melihat kehebatan diri Anda? Kalau Anda melihat kehebatan diri Anda, tinggal tunggu waktu saja. Percaya. Tapi kalau Anda melihat kebaikan Tuhan, melihat kehebatan Tuhan, dahsyatnya Tuhan, wow, semakin hari semakin Anda dan saya menikmati. Ada amin. Kalau tadi saya bilang bahwa bukan berarti kita satu sengsara lewat terus selesai, bukan karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini. Dan Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa untuk Anda terus bisa menikmati Tuhan. Kalau Anda sudah mulai mengerti, dimanapun Anda berjalan, menurut orang tidak nyaman, Anda menikmati Tuhan. Menurut orang tidak nyaman, Anda menikmati Tuhan. Jalan apapun yang Anda pilih, Anda menikmati Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menikmati senantiasa akan kehidupan Dia, cinta Dia. Ada amin. Bukan cinta yang tadi saya cerita, kayak orang pacaran, lalu begitu menikah selesai. Bukan. Banyak sekali kehidupan yang menikah lalu selesai. Kan sudah suami istri, nggak perlu lagi begini, nggak perlu lagi begitu. Bukan soal begini dan begitu, tapi persoalan apakah Anda menikmati pasangan Anda. Amin. Dan saya menikmati pasangan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari satu hal ke hal yang lain.
Dari masalah-masalah kecil, entah masakan dia, entah omelan dia, saya menikmatin Tuhan. Entah cerewetnya dia, entah ketusnya dia, sesudah masa itu saya menikmatin Tuhan di dalam dia. Amin. Itu maunya Tuhan, Anda bisa menikmati. Waktu Anda menikmati Tuhan, dunia melihat Anda sengsara, Anda melalui dengan ringan dan tanpa sadar. Tanpa Anda sadar, Anda sudah berjalan semakin hari kok. Yang kesengsaraan menurut dunia itu semakin gak kelihatan. Ada amin. Karena apa? Karena Anda dan saya tahu cuma Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Karena dasarnya cintanya yang luar biasa, cintanya yang dahsyat, melimpah-limpah. Pada saat Anda belum melakukan apa-apa, saat Anda masih orang durhaka, Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk Anda dan saya. Apalagi hari-hari ini kalau Anda sudah diperdamaikan dengan Dia, Dia akan lebih lagi memberkati Anda. Ada amin. Puji Tuhan. Saya akhiri apa yang saya bisa sampaikan hari ini. Kiranya ini bisa jadi berkat buat kita semua. Bermegah dalam kesengsaraan, dalam pengertian yang benar. Bermegah akan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap fase kehidupan kita. Sengsara yang dimaksud juga bukan sengsara karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk saya undang kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu, cinta-Mu. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dicurahkan, bukan cuma sekedar diteteskan ataupun disiram, tapi dicurahkan. Wow, thank you Lord Jesus. Kami diingatkan bahwa cinta-Mu senantiasa ada dalam hidup. Roh Kudus, Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, dan Engkau sendiri begitu berempati dalam setiap fase kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyadari, biarlah kami boleh berpegang, bersandar, kami cling on pada dasar kasih-Mu, cinta-Mu, sehingga apapun yang kami alami hari-hari ini, kami menjalaninya dengan begitu ringan karena cinta-Mu, karena Engkau. Karena itulah kerinduan-Mu. Engkau yang berkata, "Kuk yang ada padaku enak, bebanku pun ringan." Biarlah itu sungguh boleh kami alami terus Tuhan, dengan pengertian yang benar, dengan dasar yang benar. Kami menikmati cinta-Mu dalam setiap fase kehidupan kami. Dan bukan hanya kami menikmati, kami bahkan bermegah Tuhan. Bermegah karena Engkau Allah yang baik. Pekerjaan-Mu luar biasa, dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyatakan di mana-mana bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi, tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami selesai siang hari ini Tuhan. Tapi Roh Kudus, kami tahu cinta-Mu melimpah itu akan terus mewayukan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Setiap kami akan menikmati dengan cara yang unik, karena setiap kami adalah orang yang unik di mata-Mu. Engkau yang membukakan pengertian demi pengertian, pewahyuan demi pewahyuan. Engkau yang terus menyingkapkannya sehingga kami terus menikmati cinta, menikmati kasih-Mu. Pada saat kami berkata kami menikmati cinta dan kasih-Mu, ini bukan hanya urusan, bukan hanya relationship antara kami dengan Engkau, tapi juga ini relationship kami dengan pasangan kami, keluarga kami, lingkungan kami, di mana cinta-Mu yang Kau limpahkan itu boleh tersebar, boleh dibagikan, boleh juga dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur.